Sebagai sumber protein hewani utama, daging sapi dan unggas permintaannya masih menunjukkan tren positif di tanah air. Namun konsumsinya sebaliknya justru masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Nah, artinya peluang bisnis dan pertumbuhan bisnis di sektor ini masih cukup positif ke depannya. Nah, inilah yang membuat PT Widodo Makmur Perkasa selama 26 tahun masih eksis sebagai salah satu perusahaan terbaik di tanah air di bidang consumer goods dan komoditas agrikultur. Perusahaan yang dimulai dengan usaha feedlot sejak tahun 1995 ini akhirnya dikembangkan secara profesional pada tahun 2003. Sampai saat ini WMP sudah memiliki setidaknya 5 lini bisnis yang dijalankan melalui anak usahanya, antara lain peternakan sapi terintegrasi, pengolahan makanan berbasis daging, peternakan ayam terintegrasi, komoditas, dan terakhir konstruksi dan energi terbarukan. Nah, khusus lini bisnis peternakan sapi terintegrasi, PT WMP punya 2 peternakan dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Yang pertama ada di Cariu, Bogor, Jawa Barat dengan total luas 35 hektar. Dan yang lebih luas lagi ada di sini nih, Cianjur, Jawa Barat hingga seluas 135 hektar. Dari sinilah sapi-sapi bakalan dari Australia akan dipelihara dan digemukkan di bawah PT Pasir Tengah. Kita dalam tahun depan akan mengembangkan seperti yang sudah disampaikan juga di grup bahwa Pasir Tengah nanti akan melakukan integrasi jagung dan sapi. Gitu. Lokasinya mungkin sudah disampaikan, itu ada di Merauke, ada di Sulawesi Selatan dan juga ada di Lampung. Gitu. Jadi disitulah kita akan mengintegrasikan antara tanaman jagung dengan sapi. Dalam setiap tahapan pemeliharaan sapi, PT Pasir Tengah juga memastikan untuk selalu melakukan quality control agar dapat menghasilkan sapi yang berkualitas. Kalau di PT Pasir Tengah ini, kami merupakan peternakan sapi terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Di sini ada fasilitas penggemukan, ada fasilitas pembibitan, ada juga pabrik pakan, pabrik pengolahan pupuk organik. Itu semua ada di sini. Dan kapasitas terpasang kami existing dapat menghasilkan kurang lebih 172.000 ekor per tahun sapi. Nah, setelah dipelihara dan digemukkan di Cianjur Farm, sapi-sapi tadi kemudian diproses dan diolah oleh salah satu anak usaha WMP lainnya yaitu Cianjur Arta Makmur untuk menjadi berbagai produk daging sapi olahan. Selain itu, Cianjur Arta Makmur juga punya rumah potong hewan terbesar se-Indonesia dan bersertifikasi internasional loh. Penasaran? Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi secara fasilitas di RPH Cianjur Arta Makmur ini bisa produksi 300 ekor per hari. Dan ini menjadi RPH terbesar di Indonesia dengan kapasitas tersebut. Dan ini juga sudah dikokohkan oleh hasil riset lembaga pemasaran internasional bahwa RPH yang tempat kita berdiri sekarang ini ya RPH terbesar di Indonesia. Sama seperti peternakan sapi, PT WMP juga mengembangkan bisnis peternakan ayam yang terintegrasi dan fokus pada bisnis downstream. Jadi selain peternakan ada juga kegiatan penetasan, commercial farm, pabrik pakan, sampai rumah potong hewan yang dikerjakan oleh anak usaha PT WMP lainnya yaitu Widodo Makmur Unggas. Kami tahun depan itu memproyeksikan 2 kali lipat, Mbak. Jadi kami tahun 2022 ini akan membangun 2 fasilitas rumah potong hewan unggas lagi. Jadi yang berkapasitas akan mencapai 39.000 ekor per jam yang ada di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Karena kami melihat bahwa peluang market untuk daging ayam ini masih sangat lebar space-nya. Sehingga kami itu menjadi sebuah peluang yang harus kami garap. Nah, untuk lini bisnis komoditas, PT Widodo Food Makmur Sejahtera
Sebagai anak usaha PT WMP juga memproduksi beras kemasan melalui produk-produk beras premium dan menengah dalam berbagai varian ukuran dan brand. Selain itu, Widodo Food juga mengembangkan bisnis komoditas lainnya seperti jagung, gula, kedelai, termasuk bahan pakan ternak terutama ayam dan sapi. Kita mengelola rice mill modern unit yang berada di Slawi, Tegal dengan kapasitas gudang itu kurang lebih 3.000 ton. Kemudian kapasitas mesin produksinya sendiri itu mampu memproduksi beras premium dan medium itu sebanyak 50.000 ton per tahun. Nah, posisinya ada di Slawi, Tegal, kemudian gudang transitnya itu ada di Cilengsi dengan kapasitas 5.000 ton. Nah, beras ini kemudian dijual ke modern trade dan general trade dengan merek Pulosari dan Sumur 7, dan saat ini sudah dijual di beberapa swalayan terkenal. Terakhir, PT WMP melalui anak usahanya yaitu PT Langgeng Makmur Perkasa juga mulai merintis program energi terbarukan melalui fasilitas solar panel dan kincir angin sebagai sumber energi di berbagai fasilitas produksi milik Widodo Makmur Group. Jadi untuk solar panel itu, untuk tahap pertama ini kita akan membuat sekitar 37 MW. Itu kira-kira sampai akhir tahun 2022. Sekarang udah jalan 10 MW di Jawa Tengah sama Cianjur. Terus target kita secara total energi renewable itu 158 MW sampai 2026. Nah, yang untuk tahap 1 ini 37 kita harus tuntaskan sampai akhir 2022, ya kan? Nah, untuk wind turbine sendiri saat ini kita lagi studi di Jawa Tengah itu 2 lokasi. Tapi sebenarnya wind turbine ini nanti kita akan utamakan di integrated farming. Jadi ada 3 lokasi integrated farming, masing-masing estimasi kapasitas 20 MW satu lokasi. Nanti kita combine di sana wind turbine sama solar panel. Selain mengedepankan integrasi ke 5 lini bisnisnya, PT WMP juga telah menerapkan prinsip-prinsip environmental, social, and governance dengan menerapkan berbagai inisiatif. Nah, prinsip ESG inilah yang menjadi pedoman perusahaan untuk menjalankan setiap proses bisnisnya. Untuk ESG itu sendiri, ke depannya kita akan mengembangkan di 3 titik. Yang pertama itu adalah penggunaan renewable energy, di mana pada 5 tahun ke depan, grup kami akan mengembangkan fasilitas kami di renewable energy sebesar 158 MW peak. Jadi dengan penggunaan renewable energy ini, efisiensi biaya yang kami ciptakan itu sebesar 30% terhadap kebutuhan energi kami. Setelah bekerja selama lebih dari 2 dekade, founder sekaligus CEO PT WMP Tumiana optimistis perusahaannya masih akan terus berkembang pesat ke depannya. Apalagi setelah PT WMP berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat ini. Widodo Makmur menyiapkan capex spending itu dalam 5 tahun ke depan itu 10,8, close to 11 triliun. Nah, disitulah fasilitas produksi kita akan bangun, terus kita punya land bank yang besar untuk bisa memproduksi food sektornya, dikombinasi dengan kalau bisnis ekosistem kita itu ada food sektor, di sini akan memproduksi jagung dan beras, setahun panen jagung 2 kali untuk menyiapkan pangan di dalam peternakannya, berasnya kita larikan kepada market, sehingga raw material daripada peternakan kita cukup, waste dari peternakannya masuk ke plantation corn maupun padi, hasil jagungnya untuk ternak, terus di dalam kawasan yang integrated tadi, energinya kita bangun sendiri sehingga itu akan self-sufficient. Disitulah bisnis proses kita akan mengalami pertumbuhan dan tentunya tumbuh yang efisien dan ESG banget. Sehingga Widodo Makmur ke depan menyiapkan diri untuk bisa menjadi company yang memikirkan tentang people, planet, dan profit. Melalui integrasi
integrasi bisnis dan prinsip ESG yang dijalankan oleh perusahaan, PT WMP berkomitmen akan terus melibatkan para pelaku industri pangan termasuk petani dan peternak milenial di Indonesia. Nah, kedepannya PT WMP bertekad akan selalu mengembangkan bisnisnya dalam rangka mencapai visi besar perusahaan, yaitu menyediakan pangan yang berkualitas di tanah air.